Inilah detik-detik tembok pagar rumah warga ambruk diterjang banjir di Kampung Sekeran Daru, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, derasnya arus banjir juga menyeret dua mobil minibus sejauh 300 meter hingga satu minibus terperosok ke dalam sungai. Sedangkan satu minibus lain yang terseret banjir masih dalam pencarian warga. Warga pun bergotong royong menarik minibus yang tersangkut di aliran sungai. Peristiwa ini terjadi usai kawasan Kabupaten Bandung diguyur hujan dengan intensitas tinggi hingga membuat sungai Cicukang meluap. Tiba-tiba mendengar suara bruk gitu. Pas tengok ke depan, ternyata tembok pagar ini ambruk gitu, jebol dan air masuk. Masuk besar. Di situ kan ada mobil dua ke bawah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian mobil ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Juan Pangestu melaporkan. Aksi kejar-kejaran antara komplotan begal terjadi di Jalan Brigjen Katamso, Palmera, Jakarta Barat. Warga yang mengejar dari Jalan Kota Bambu, Palmera, Jakarta Barat ini ditodong senjata api dan menembak ke arah warga. Aksi komplotan begal berhenti di Jalan Brigjen Katamso. 3 orang kabur, 1 begal tertangkap menjadi bulan-bulanan warga. Jadi ya orang lewat itu. Oh berarti korbannya siapa aja lah gitu Pak ya? Iya siapa aja, malingnya juga nggak tahu orang mana. Ada di jalan kayak iya. Jadi jalan aja gitu. Ada ya, yang motor-motor segala ya. Satu pelaku digelandang ke Polsek Palmera untuk dimintai keterangan terkait 3 pelaku begal bersenjata api yang berhasil lolos dari kejaran warga. Pemirsa, momen yang sangat menyayat hati, seorang bayi mungil berusia 2 minggu berhasil diselamatkan oleh tim SAR bersama dengan anggota TNI dan masyarakat. Orang tua bayi malang tersebut meninggal dunia akibat terseret arus banjir di Sumatera. Tim SAR bersama anggota TNI dan masyarakat bahu-membahu menyelamatkan seorang bayi mungil berusia 2 minggu yang terseret arus banjir di Sumatera. Bayi mungil ini akhirnya berhasil diselamatkan dibawa ke tempat yang aman. Sementara kedua orang tuanya telah meninggal dunia imbas dari banjir bandang. Proses evakuasi bayi mungil berusia 2 minggu ini berlangsung dramatis dengan gotong royong warga di lokasi kejadian. Pemirsa, aksi heroik TNI Angkatan Darat mengevakuasi seorang bayi dari banjir yang melanda wilayah Relet Timur Aceh. Selain itu, TNI bergerak cepat mengirimkan 1,5 ton bantuan logistik di sejumlah titik lokasi terdampak melalui jalur udara. Inilah aksi heroik Sertu Igo Satria Gutomo dari Satuan Yon Arhanud 5 CSBY dalam mengevakuasi seorang bayi dari banjir yang melanda wilayah Relet Timur Aceh Utara. Sementara itu, Kodam Iskandar Muda mengirimkan 1,5 ton bantuan logistik berupa makanan dan obat-obatan untuk warga terdampak bencana banjir dan longsor di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur. Pengiriman bantuan dilakukan menggunakan helikopter. Bantuan ini dikirim sebagai respon cepat terhadap kondisi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan akibat terputusnya beberapa akses jalan dan terbatasnya pasokan logistik di sejumlah titik lokasi terdampak. Dari Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan.
Tangani bencana alam di Aceh, TNI Angkatan Udara evakuasi seorang ibu hamil di Kabupaten Aceh Timur menuju ke Bandara Malikus Saleh. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat di wilayah tersebut terputus akibat dampak bencana. Dengan mengutamakan keselamatan ibu dan juga bayi, helikopter membawa pasien menuju fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain evakuasi medis, helikopter yang sama juga mendistribusikan logistik warga yang terdampak di Kabupaten Gayo Lues serta Kabupaten Aceh Tengah. Evakuasi tersebut merupakan respon cepat TNI AU untuk memastikan keselamatan warga di wilayah terisolasi. Sementara itu pemirsa, ratusan siswa yang terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli, Sumatera Utara dievakuasi anggota TNI. Evakuasi siswa menggunakan helikopter dan pesawat Hercules milik TNI. Ratusan siswa berlarian saat memasuki helikopter milik TNI di lapangan Matauli menuju Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara untuk melakukan konsolidasi awal. Sebanyak 150 siswa ini sebelumnya terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli, Sumatera Utara. Momen lucu terjadi saat para siswa tiba di lokasi pengungsian. Salah seorang siswa menanyakan kepada petugas soal apakah ada biaya evakuasi naik pesawat TNI tersebut. Bayar nggak Pak katanya? Nggak ada bayar. Izin saudara nggak ada yang bayar. Ya. Baik belajar. Terima kasih Pak. Masih jadi AU Pak. Masih jadi AU. Baik ya. Setelah dilakukan konsolidasi awal di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, selanjutnya para siswa dievakuasi ke tempat yang lebih aman menggunakan pesawat angkut Hercules menuju Lanut Suwondo, Medan. Pemirsa, krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah ramai-ramai datangi kantor bupati setempat. Sementara di Aceh Tenggara, antrean BBM mengular hingga sepanjang 2 km. Krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor geruduk kantor bupati setempat. Warga mendobrak pagar yang dijaga sejumlah petugas keamanan untuk berjumpa bupati. Mereka menuntut ketersediaan BBM dan sembako kepada pemerintah daerah. Warga juga kecewa karena SPBU tidak melayani pembelian BBM oleh warga. Suasana bereda setelah Bupati Aceh Tengah menemui warga. Di hadapan warga, Haili Yoga mengatakan kondisi Aceh Tengah saat ini mengalami krisis BBM di SPBU, sehingga hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang mendistribusikan kebutuhan pengungsi di sejumlah kecamatan. Nah, stok yang hari ini ada mungkin bapak-bapak, saudaraku tahu bahwa di Lemah. Itu pun stok itu sengaja kita simpan untuk alat transportasi ke beberapa daerah pengantar bantuan. Ada 97 desa lagi yang belum hari ini terisolir. Ini butuh BBM. Nah, sekarang saya pertanyakan pada saudaraku. Kalau saudaraku ini juga minta, saya akan berikan. Tapi bagaimana transportasi kita, saudara kita yang dibagi tugas bersama Forkopimda untuk membawa alat bantuan-bantuan ke beberapa daerah. Tidak hanya krisis BBM dan pangan, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, Aceh Tengah mengalami krisis gas LPG. Kondisi diperparah karena terputusnya jalur transportasi darat, jaringan telekomunikasi, dan listrik. Krisis BBM juga terjadi di salah satu SPBU di Desa Kampung Melayu, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Warga rela mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM, bahkan antrian terjadi sejauh 2 km. Akibat membludaknya antrean, petugas terpaksa membatasi pembelian 5 liter untuk sepeda motor dan 20 liter untuk mobil. Warga rela antri lantaran tidak sanggup membeli BBM eceran di pedagang eceran. Dari Kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Tenggara Aceh, Yusradi, Media Arjuna, Ayus melaporkan. Pemirsa, kelangkaan BBM semakin parah di Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Antrian kendaraan mengular sepanjang 10 km. Bahkan warga tidak tidur semalaman untuk antri BBM di SPBU. Antrean kendaraan mengular sepanjang 10 km di Jalan Lintas Sumatera, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kemacetan parah bahkan terjadi sejak malam hingga pagi hari. Warga kini semakin kesulitan memperoleh BBM di SPBU lantaran SPBU juga sudah kehabisan stok. Akses jalan yang masih terputus dari depo Pertamina Sibolga membuat pasokan BBM kini didatangkan dari depo Pertamina Dumai. Sementara pasokan dari Dumai juga dikurangi, di mana setiap SPBU di Mandailing Natal hanya kebagian kuota 2 hari sekali. Warga terpaksa tidak tidur semalaman suntuk karena takut antriannya diserobot. Polres Mandailing Natal menerjunkan 20 personil di setiap SPBU untuk antisipasi kericuhan. Jam 12, Bang. 12 apa malam? Semalam. Sampai pagi ini belum dapat? Pagi ini, Bang. Kalau nggak antri? Ini ke sini. Kalau nggak antri? Nggak mungkin dapat. Nggak mungkin dapat lagi ya? Jadi kita kerahkan kurang lebih 20 personil di sini, gabungan. Baik itu Intel, Reskrim, Samarta, dan Maskas. Untuk menjaga agar masyarakat tidak chaos ya. Kelangkaan BBM pasca bencana banjir dan tanah longsor terjadi di hampir semua wilayah terdampak. Warga yang mengantri untuk mendapat BBM diimbau sabar hingga pasokan BBM sudah kembali normal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara membuat warga harus antri berjam-jam di SPBU. Panas yang terik dan juga menyengat membuat sejumlah ibu-ibu yang mengantri jatuh pingsan. Seorang ibu jatuh pingsan saat mengantri untuk mengisi BBM sepeda motornya di SPBU Kota Panyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Diketahui warga tersebut sudah mengantri selama 3 jam. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut pun langsung menolong ibu yang sudah terkulai lemas dengan memberikan sebotol air mineral. Kelangkaan BBM di Mandailing Natal, Sumatera Utara sudah terjadi hampir sepekan. 10 pagi itu? Ya, 10 pagi. Belum dapat minyak juga? Belum dapat minyak sama sekali. Berarti ini antriannya masih panjang, Bu, ya? Iya, tadi masuknya sekitar jam 11-an, tapi cuma ini kan ditunggu sampai jam 11 memang nggak dapat. Nggak dapat? Jadi dapat nggak kira-kira Ibu nanti minyaknya, saking ramainya antrian ini? Insya Allah, mana tahu, mudah-mudahan dapat. Dapat, Bu, ya? Malam udah ngantri dari